Halo teman-teman, dengan Aditya di sini. Kali ini saya ingin sharing dikit ya. Ini ya. Tadi saya posting sebuah gambar di grup CV saya, grup affiliate. Nah, ada salah satu teman saya yaitu Mas Andi Hermawan ya. Beliau tanya, "Mas, sebenarnya gimana sih arti dari gambar itu?" Nah, di gambar itu saya menyertakan sebuah ilustrasi funnel untuk produk terbaru saya yang rencananya nanti launching tanggal 10. Di situ ada beberapa gambar ya, gambar funneling untuk produk saya. Di situ saya sertakan ada front end, kemudian upsell, kemudian ada downsell, kemudian ada follow up email. Nah, kemudian beliau tanya ke saya, "Mas, ini sebenarnya gimana sih kok saya nggak mudeng gitu loh, nggak nangkep maksudnya dan nggak profitable, bukan nggak profitable, dan saya bingung gitu loh bacanya. Ini sebenarnya maksudnya alurnya seperti apa?" Nah, di video kali ini saya ingin sharing dikit lah tentang funnel ya. Jadi funnel itu adalah ini ya, rangkaian sebuah produk yang dipisah-pisah penjualannya, dan ini biasanya ini adalah bagian-bagian dalam satu produk ya. Jadi misalkan gini, jika di gambar saya tadi itu ada front end, upsell, kemudian downsell. Nah, di sini akan saya jelaskan front end itu apa sih, kemudian upsell itu apa, downsell itu apa, kemudian ada juga biasanya auto 1, auto 1, kemudian auto 2 atau auto 2, auto 3 atau auto 3 dan seterusnya. Nah, semua itu sebenarnya gimana? Nah, jadi gini, dalam sebuah bisnis itu ada namanya customer journey. Jika teman-teman udah sering lihat video YouTube-nya Ko Denny, mungkin Denny Santoso, itu mungkin teman-teman pernah lihat ya. Saya juga banyak belajar dari situ. Jadi ada di mana perjalanan seorang calon pembeli itu jadi pembeli kita yang loyal gitu. Di mana dia yang tadinya tidak kenal kita itu akhirnya membeli produk kita, dan bahkan tidak hanya membeli satu kali gitu loh, selalu membeli berkali-kali. Nah, ini artinya kita menerapkan sebuah funnel sistem di dalam produk kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang pertama di sini adalah front end. Front end itu adalah produk utama. Jadi produk ini ya, yang ada di paling depan atau yang paling barisnya itu paling depan gitu loh. Jadi misalkan nih saya menjual produk bernama affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini nanti produknya video tutorial, isinya misalkan 30 video tutorial dalam bentuk MP4 siap download, misalkan seperti itu. Nah, di front end nanti saya menyediakan produk affiliate marketing khusus untuk personal license. Artinya ini hanya untuk digunakan diri kita sendiri gitu loh. Tidak hanya digunakan untuk orang lain, tidak dapat dijual kembali, tidak dapat digunakan untuk project. Itu hanya digunakan kita sendiri gitu loh. Jadi front end itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada di paling depan lah, seperti itu. Kemudian ada auto 1. Auto 1 ini adalah one time offer kepanjangannya. Jadi penawaran hanya sekali, penawaran terbaik yang diberikan hanya sekali kepada member yang udah bergabung. Nah, cara menjualnya ada dua, yaitu upsell dan downsell. Nah, upsell ini biasanya di auto 1 ini, upsell itu biasanya pemberian produk yang related ya, atau hampir sama dengan produk sebelumnya. Misalkan nih di front end tadi saya menjual tutorial affiliate marketing. Nah, di auto 1 itu saya berikan upselling. Nah, di sini saya berikan tutorial affiliate marketing developer license, artinya dapat digunakan misalkan untuk seminar, kemudian misalkan untuk project-project klien. Nah, ini adalah cara kita untuk menjual produk di mana bisnis kita benar-benar profitable gitu loh. Jadi bukan kita itu menarik uang seorang calon menarik uang melulu gitu loh kepada pembeli kita, tapi kita benar-benar menjalankan bisnis yang real dan profitable untuk kita sendiri gitu loh. Dan semua itu tidak ada sisi kerugian untuk kita ataupun pembeli kita, karena tidak ada unsur-unsur ini ya, paksaan kepada pembeli kita. Kemudian contoh nyatanya upselling itu, jadi misalkan nih teman-teman pasti udah sering nih main-main ke misal belanja ke Indomaret atau Alfamart
kemudian misalkan ke ini ya, minimarket lain gitu loh. Misalkan kita beli minyak, misalkan beli apa ya, beli barang-barang. Kalau saya biasanya beli rokok, misalkan beli rokok, Mbak rokoknya satu ya, nanti dikasih rokok kita. Nah, dikasih rokok itu biasanya kita ketika mau bayar ini ya, biasanya saya ditawarin lagi nih. Kemudian dikasih tawaran, Mas sekalian koreknya lagi ada diskon, biasanya seperti itu. Itu adalah upselling gitu loh. Jadi kita bisa nambah misalkan dibundle gitu loh, digabung rokok dan korek. Ini adalah upselling. Kemudian misalkan nih saya menolak, oh nggak usah Mbak, saya udah punya korek. Oh mungkin pulsanya Mas. Nah ketika si kasir udah ngomong, mungkin pulsanya Mbak, Mas, sorry bukan Mbak, mungkin pulsanya Mas. Nah ini adalah downsell gitu loh, atau auto-to di situ. Jadi downsell itu biasanya ada karena upsell ditolak gitu. Jadi downsell tidak akan ada ketika upsell ditolak. Biasanya seperti itu sih yang saya temuin ya. Jadi di auto-to biasanya ditempatkan downsell ketika penolakan itu terjadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan saya beli rokok, dikasih tawaran korek. Nah koreknya ini saya tolak gitu loh. Oh nggak usah Mbak, saya udah punya korek. Nah di sini biasanya si kasir nanti menawarkan gitu loh, menawarkan pulsa itu tadi. Nah jika upsell itu saya terima atau saya beli ya, saya iyakan gitu, saya mau beli gitu. Oh ya udah Mbak, koreknya satu ya. Nah nanti dikasih penawaran lagi nih, biasanya dikasih penawaran lagi, sama seperti ketika tadi saya misalkan menjual produk affiliate marketing developer license untuk di Auto One. Di Auto2 ketika ada penolakan, saya berikan nih, gimana kalau di Auto2 ini saya berikan downsell ya, menurunkan harga, mengurangi value, bukan mengurangi value sih, mengurangi jumlah lah, tapi value-nya harus tetap gitu loh, tetap bernilai kepada pembeli kita. Misalkan tadi video tutorial affiliate marketing developer license di Auto1. Nah di Auto2 di downsell, saya bisa menyertakan nih, ya udah gimana kalau kamu beli Auto2 ini paket affiliate marketing developer license tapi yang ebook gitu loh, yang dalam bentuk PDF atau yang dibaca, bukan video tutorial yang untuk dilihat. Gimana? Kamu mau nggak? Nah, ketika di sini udah nyampe ya, atau sampai di Auto2 ini, nanti kita beri tawaran lagi gitu loh di Auto3, biasanya upsell ini bisa disamakan gitu loh alurnya dengan Auto1 tadi. Jika Auto1 tadi diiyakan, bisa langsung ke upsell 2 atau Auto3. Itu jadi Auto itu adalah one time offer, menawarkan sesuatu hanya sekali gitu loh, penawaran spesial lah intinya. Jadi misalkan nih saya tadi beli developer license yang paket affiliate marketing developer license, kemudian saya beli nih, saya iyakan, nanti di upsell lagi di Auto3 karena Auto2 tadi udah downsell ya. Di Auto3 itu saya berikan lagi gitu loh. Jika tadi di Auto3 itu developer license affiliate marketing, nah di Auto3 itu saya berikan paket affiliate marketing video tutorial dan PDF itu PLR atau private label right atau white label. Nah ini adalah upselling gitu loh. Kita menawarkan terus-menerus produk-produk kita, di mana kita menjualnya secara terpisah gitu loh dari setiap proses atau dari setiap ini ya, bagian dari front end, Auto1, Auto2, Auto3, Auto4. Jadi semua itu dipisah gitu loh. Jadi tidak hanya jadi satu. Dan semua ini bukan masalah ini ya. Misalkan wah ternyata Masta darah penghisap newbie ya, bukan. Jadi di sini sebenarnya kita memang benar-benar menerapkan real bisnis gitu loh. Jadi bagaimana kita menjalankan sebuah sistem bisnis yang profitable untuk kita. Kemudian dari sisi buyer ini juga sangat bagus. Dari sisi buyer ini nantinya mereka akan teredukasi dengan baik bahwa dalam sebuah bisnis itu ada journey di mana kita tidak kenal, kemudian diperkenalkan, kemudian kita mau membeli. Sama seperti kita dulu tidak mengenal Indomaret misalkan, ataupun minimarket lain ya. Kita tidak mengenal produk-produk yang baru-baru. Tapi setelah kita kenal, biasanya di upselling gitu loh. Ada dimana kita itu menerapkan sistem seperti itu, ada saatnya. Dan ini sangat profitable sekali, apalagi
untuk produk digital ya, ini sangat bagus sekali. Kemudian dari sisi vendor ya atau produk kreator seperti saya juga affiliate sih, sama aja. Jadi saya juga affiliate, saya juga produk kreator, saya juga buyer, saya juga sering membeli produk di Jivizu juga, di lokal juga pernah. Nah, jadi dari sisi produk kreator ini sangat profitable gitu loh. Bagaimana dia bisa menerapkan sistem bisnisnya secara jangka panjang atau long term. Kemudian dari sisi buyer, tidak ada salahnya juga ketika dia membeli. Dia ketika dia memang membutuhkan, ya beli aja gitu loh. Kebetulan dia ada budget, ya beli aja. Kalau memang nggak ada budget dan tidak butuh, ya udah nggak apa-apa. Tidak ada unsur paksaan harus membeli. Karena biasanya di dalam halaman penawaran ketika ada upsell itu di bawah ada downsell gitu loh. Ada ini ya, link atau tempat di mana kita untuk menolak penawaran tersebut. Jadi kita tidak diharuskan untuk membelinya. Kemudian dari sisi affiliate, nah ini sangat menarik sekali gitu loh. Funneling ini saya sangat suka belajar funneling. Dari sisi affiliate ini juga sangat profitable malahan. Jadi biasanya affiliate itu kan promo produk di front end. Jadi misalkan nih, saya tadi kan menjual produk affiliate marketing gitu, video tutorial nih. Kemudian di bagian selanjutnya ada affiliate marketing video tutorial paket developer license. Kemudian di bagian ketiga ada affiliate marketing paket private label right atau PLR. Nah, ini si affiliate cukup promo yang front end aja, yang paling depan atau yang produk utama. Nantinya secara otomatis ketika ada buyer yang membeli produk one time offer atau produk setelahnya front end, ini nanti si affiliate akan secara otomatis mendapatkan komisi gitu loh. Jadi misalkan saya nih affiliate, kemudian teman-teman menjual produk, nah saya cukup promo aja produk ini front end-nya. Jadi nanti yang auto itu nanti biarkan buyer yang membeli gitu loh, yang membeli. Kemudian urusan komisi nanti secara otomatis masuk kepada si affiliate atau saya sendiri gitu loh. Karena sistemnya itu biasanya cookie atau cookies ya, itu tertanam gitu loh, dan tertanamnya secara beruntut sampai produk akhir, sampai habisnya bagian dari produk yang dijual. Jadi itu sangat profitable. Bayangin aja, misalkan nih teman-teman bukan teman-teman, saya sendiri ya, misalkan saya jual nih paket affiliate marketing personal license, saya jual 100.000. Kemudian paket affiliate marketing developer license 200.000. Berarti ada satu pembeli yang membeli affiliate marketing pertama personal license 100.000 ya. Kemudian ada affiliate marketing developer license, ada satu pembeli lagi, dia udah ngeluarin 200.000 untuk beli. Kemudian total udah 300.000 kan. Kemudian dia di Auto3 dia ditawarkan lagi private label right, dia beli lagi gitu loh. 300.000 tadi ketambahan lagi, misalkan di Auto3 saya berikan harga 500.000 gitu loh. Jadi sekali pembelian itu udah 800.000 gitu loh, satu orang bayar. Bayangin aja kalau ada jangan banyak-banyak, 100 pembeli aja, kita udah dapat 80 juta. Bener ya, 80 juta ya, 80 juta untuk 100 pembeli. Nah ini sangat bagus sekali untuk profitable, untuk long term bisnis kita. Kemudian misalkan affiliate komisinya nih, di front end komisinya 50% misalkan. Komisinya 50% dengan harga 100.000. Artinya komisinya 50.000 kan. Si affiliate dapat 50.000 di front end. Kemudian nanti di auto one atau di upsell-nya komisinya 50% lagi dengan harga produk dengan harga produknya 200.000. Artinya dia dapat 100.000. Nah 150 kan, cukup satu bayar aja 150.000. Kemudian di Auto3 dia dapat lagi komisi gitu loh. Komisinya 50% dengan harga tadi 500.000. Artinya dia dapat 250.000. 250.000 ditambah 150.000, 400.000 gitu loh. Satu bayar aja dapat komisi 400.000 gitu loh. Bayangin kalau si affiliate dapat 50 bayar, berapa gitu. Itu kan sangat profitable gitu loh, sangat bagus sekali. Dari sisi bayar ya jelas, bayar tidak ada sisi kerugian gitu loh, karena dia nolak tidak masalah, beli ya silahkan gitu loh. Tidak ini ya, tidak ada unsur paksaan gitu loh. Jadi asik gitu loh, kita bermain funneling itu bukan untuk mempermainkan orang, bukan untuk mengambil uangnya orang melulu gitu loh, tapi juga kita belajar bagaimana menerapkan bisnis online ini atau internet marketing ini benar-benar profitable untuk passive income gitu loh. Jadi kita bisa benar-benar mendapatkan profit secara ini ya,
konsisten dan jangka panjang pastinya untuk internet marketing yang kita jalani. Jadi kurang lebih seperti itu untuk funneling. Intinya ada beberapa produk yang dipecah-pecah kemudian atau dipisah-pisah ya, kemudian dijual dalam satu bagian, dan semua itu ada prosesnya, ada ini alurnya, mulai dari front end, auto 1, auto 2, auto 3, itu banyak sekali gitu loh. Dan teman-teman perlu banyak belajar tentang ini karena sangat bagus sekali ya. Saya juga masih belajar. Saya paling suka belajar itu funneling ini karena meskipun ribet, meskipun kadang pusing gitu loh, sebenarnya apa sih maksudnya ini, tapi asik. Kita bisa belajar, benar-benar belajar menerapkan sistem bisnis yang memang nyata dan menghasilkan income untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Saya rasa udah cukup ya. Semoga membantu dan bermanfaat video ini. Nah, jika teman-teman ada yang mungkin ditanyakan entah tentang funneling, internet marketing, silakan hubungi saya aja, bisa PM saya. Yang penting ini ya, jangan tiba-tiba tanya penghasilan atau apa deh. Yang penting sharing aja gitu loh. Saya bukan sok bisa, tapi saya suka sharing, dan jika teman-teman tanya itu secara sopan dan baik-baik aja, saya bersedia menjawab, dan saya tidak asal-asalan menjawab. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.